Hai The Guardians, selamat datang kembali di Divine Series last episode di chapter pertama. Gak kerasa banget ya guys kalau misalnya kita udah di akhir episode kak. Iya, the last episode Divine Series chapter 2, chapter 1. Emang bakal ada chapter 2? Ups, ditunggu ya. Tunggu ya guys. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para The Guardians yang udah selalu support kita dan juga udah ngertiin kita dan juga kemarin udah support juga ya kak untuk nge-publish konten Satan dan Lucifer ke depannya. Iya gitu. udah ngizinin kita, thank you banget loh. Karena kenapa gue sama Ayu punya ide untuk ngupload di reguler, karena gue rasa kayak ini informasi penting banget gitu loh. Penting sih. Penting buat orang-orang juga sadar bahwa oh ini masalah awalnya di sini nih. Iya. Tapi relate sama kisah nyata zaman sekarang. Iya. Nah jadi pada akhirnya kayak gue rasa kayak ini informasi penting nih buat kita semua. Jadi udahlah. Makanya dan thank you banget yang para member udah ngizinin sih. Bener banget sih kak. Dan aku juga ngerasa ternyata Satan itu bentuk manipulasinya bukan yang kayak serem-serem atau gimana, tapi ternyata tuh sifat-sifat dasar yang relevan gitu. Maksudnya bahkan mungkin di diri kita juga ada gitu ya. Nah mungkin itu juga jadi pelajaran untuk kita lebih aware sama diri sendiri dan ya sekitar kita lah yang kira-kira mungkin ada yang berusaha untuk manipulasi kita kah atau gimana kayak kak. Intinya marilah saling melengkapi. Asik. Oke, sebelumnya perkenalkan lagi nih, gue Kak Dek dan Kak Adam. Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang perang jin. Gue juga belum tahu apa sih yang mau dibahas. Jadi kita kadang jujur aja guys, gue kalau penelitian itu sengaja Ayu nggak gue kasih tahu dulu. Iya benar. Jadi beberapa konten yang kalau kita bahannya gue kasih tahu dia, jadi dia kayak kita nganggapnya kayak biasa aja kayak something udah tahu gitu. Tapi kalau isi kontennya belum gue informasiin sama dia, ada daya ketertarikan nanya gitu, kayak lebih asik gitu. Beda kalau lu udah tahu kan, gak enak rasanya gitu. Mau nanya lagi kayaknya udah tahu, jadi ya sebenarnya nggak boleh kayak gitu sih ya. Jadi semua konten kita pasti nggak tahu. Dia nggak tahu, sengaja gitu, biar lebih hidup aja kayak ngobrol gitu, lebih hidup gua rasa gitu. Oke kak, kalau kayak gitu langsung kita mulai aja perang jin. Oke, pokoknya konten ini gue harap kita lebih ke ini sih, maksudnya kayak belajar aja sih, belajar dari sebuah sejarah yang positif kita ambil, yang negatif ya pinggirin lah gitu. Mungkin kita perlu doa bareng dulu nggak sih, soalnya gue baca di komen-komen kayak banyak gangguan setelah nonton konten kita. Iya banyak yang mati lampu juga ya. Mati lampu juga. Kita doang ya. Kok bisa gitu ya kak? Emang ada korelasinya ya? Kan gue bilang unsur dari jin itu pembentukannya kan ada virus, ada bakteri, ada elektron, energi listrik atau magnet bisa dibilang gitu loh. Jadi itu lagi gue pelajarin gitu. Lagi gue pelajarin tentang banyak kan, lagi gue pelajarin banget tentang atom, tentang kuantum, tentang rumus-rumus sains itu gue lagi pelajarin banget. Tapi ditunggu aja. Doanya gimana kak? Oke. Gini aja, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing di dalam hati kita. Oke. Ya Tuhan, dengan kuasa-Mu lindungilah kami dari semua gangguan iblis dan semua kejahatan yang nyata untuk kami. Amin. Oke, kita mulai ya. Perang Jin, judul konten ini. Jadi the last untuk chapter 1 ya. Jauh sebelum penghakiman dilaksanakan, pembinasaan kaum jin, di dalam kerajaan yang masyhur, kerajaan yang terkenal akan keagungannya dan spiritualitasnya atau Nebel, para petinggi sedang berdiskusi di dalam balai pertemuan. Jadi Raja Nebel sama Panglima itu lagi discuss tuh. Para petinggi itu diantaranya adalah Satan sebagai putra mahkota di kerajaan tersebut, lalu Panglima tertinggi yang menjadi perwakilan tentara militer di kerajaan tersebut, dan yang terakhir sang raja
sang raja sebagai pengambil keputusan mutlak dalam kerajaan. Diskusi tegang terjadi di antara ketiga petinggi itu. Mereka memperdebatkan mengenai dampak baik dan buruknya suatu perperangan, tujuan perang dan juga strategi dalam penaklukan bangsa-bangsa lain, bangsa jin. Raja berkomentar, untuk apa kita berperang? Apa yang akan kita dapatkan dari memulai peperangan ini? Satan, dua hal ayah. Yang pertama adalah penguasaan dan pelebaran wilayah bangsa kita. Dan setelah itu kita dapat mewujudkan visi keadilan yang lebih baik dalam sistem baru kita untuk diterapkan pada wilayah yang sudah kita taklukkan. Jadi rencana Satan itu tuh kayak kerajaannya dikuasain dulu, baru sistemnya diubah. Gitu, baik secara spiritual maupun pemerintahan. Pokoknya di situ. Terus raja menjawab, namun itu bukan hal yang mudah. Jumlah pasukan kita tidak memadai untuk menaklukkan seluruh wilayah di bumi ini. Panglima komentar, kita membutuhkan pasukan bantuan. Satan berkomentar, suku-suku, ya, suku Centaur, Orc, dan suku lain dapat kita manfaatkan dalam peperangan ini untuk penaklukan bangsa-bangsa lain. Jadi Panglima berkomentar, kita tuh butuh loh pasukan tambahan karena yang kita taklukin itu 4 bangsa jin gitu loh. Mabel dengan kondisi tubuhnya begitu nggak mungkin gitu loh. Walaupun sudah mengalami pengupgradean tapi butuh tambahan pasukan. Nah, Satan ngomong, tenang aja, ada suku-suku bangsa jin yang bisa dimintai bantuan dengan konsep istilah kasar apa ya? Kerjasama, saling kerjasama untuk visi secara misi masing-masing lah, poinnya di situ. Bersatu dalam satu tim atau gimana? Dalam satu misi, bukan tim, satu misi. Oke, yaitu perang tadi sih misinya. Raja bertanya, apakah mereka bersedia? Apa yang bisa kita berikan untuk mereka? Satan jawab, mereka pasti membutuhkan sumber daya untuk keberlangsungan suku atau kelompok mereka. Berbeda dengan suatu kerajaan, para suku tinggal atau kelompok ini tinggal di dalam hutan dan hidup dari berburu. Mereka pasti membutuhkan sumber daya seperti yang dimiliki oleh suatu kerajaan. Kita akan memberikan sebagian sumber daya wilayah yang kita taklukkan untuk diberikan kepada para suku yang beraliansi dengan kita. Satan berkomentar, Panglima, aku ingin kau segera mengunjungi mereka, tawarkan kerjasama bilateral kepada para suku-suku tersebut, rekrut mereka yang bersedia. Panglima, baik. Kak, itu kondisinya Panglima udah bekerja sama Satan? Udah dong. Oh, jadi dia kan bermain satu drama. Frekuensi. Di saat satu frekuensi ya udah. Dia kan sebenarnya juga merasa kayak balik lagi, bangsa Nibel tuh ngerasa, oh gue bangsa Nibel nih, lu bangsa rendah gitu loh. Jadi ada keangkuhan dan kesombongan sendiri sih. Poinnya seperti itu. Oke, berarti dia lagi bermain drama untuk mempengaruhi raja, atau raja emang udah satu tim nih sekarang? Satan mempengaruhi Panglima, mereka berdua ini pada akhirnya yang satu frekuensi ini mempengaruhi raja. Oh, oke. Jadi raja sedang jadi masuk ke dalam dramanya mereka gitu. Iya. Alatnya mereka ya. Iya. Oke Kak, untuk memperjelas aja Kak. Di saat ini kondisinya Satan masih berbentuk Nibel itu atau udah kayak gitu? Udah enggak. Udah berubah. Ya kan pasti dia sudah mempersiapkan gitu, mempersiapkan semua kondisi berdasarkan perpindahan, waktu dan keadaan. Dia udah menyiapkan semua. Dia jenius. Tapi bener sih, ya sedikit cerita lah. Gue dulu punya kenalan intelijen dulu ya. Si pihak intelijen tuh bilang, ya gue nggak tahu ya, ini tentaranya Konoha lah ya. Dia bilang kalau ngerekrut tentara katanya nggak boleh IQ-nya terlalu pintar. Oh, nggak boleh, karena di saat dia terlalu pintar dia pasti berkhianat. Jadi sebenarnya tentara juga nggak boleh pintar-pintar. Jadi ada standar, lebih dari standar IQ itu dia nggak boleh jadi tentara. Yang ada memberontak deh. Katanya gitu. Menarik sih Kak. Sekilas pola. Oke. Tapi ya setauku juga ya, ada salah satu mantan petinggi
kita yang cerdas banget kan, yang ahli dalam cipta kondisi, strategi dan lain-lain kan, jenius juga dong berarti kan? Kan ada standarisasinya pas masuk itu. Kita nggak tahu zaman dulu ya. Iya. Zaman sekarang kan mungkin lebih diperketat kalau gua rasa. I see. Kita lanjut ya. Di belahan bumi lain, di dalam hutan dan goa-goa belantara nan indah, terdapat suku-suku pedalaman yang hidup di sana. Suku tersebut juga terdiri dari ras yang berbeda tiap sukunya. Di antaranya adalah suku Centaur, suku burung gagak dari ras humanoid, ya, dan suku Zog dari ras orc. Oke. Nah, penamaan ini sementara yang kita ketahui dulu. Gue belum tahu secara nama di bangsa jin tersebut, karena dia mirip berdasarkan sekilas gambaran dan cerita dari kitab astral. Pada akhirnya ya gue namain sementara kayak bangsa nama dengan konsep yang lagi tenar sekarang ini aja, biar kita ada gambaran aja. Kayak The Lord of the Rings itu ya Kak? Nah gitu. Cuman nggak tahu spesifiknya itu benar apa enggak gitu ya? Maksudnya spesifik. Maksudnya itu belum tentu benar ya namanya itu ya Kak? Oh belum, pasti belum tentu benar. Pasti, karena gue juga ambil dari bahasa yang sekarang gitu, yang lagi tenar aja. Oke. Suku-suku ini memiliki keunggulan masing-masing. Suku Zog dari ras orc terkenal dengan kekuatannya karena ukuran tubuh mereka yang besar bak raksasa. Namun mereka memiliki tingkat kecerdasan yang rendah bodoh. Terlihat di dalam vision bahwa mereka kadang meminum air kencingnya sendiri. Mereka biasanya juga tinggal di pegunungan yang hijau. Jadi gue dapetin kayak di kitab astral itu kayak mereka suka minum air seni mereka sendiri tau. Entah bercanda atau gimana, kayak mereka tuh pikir itu kayak sedap gitu loh. I see. Gak ngerti gue. Suku-suku ini dihampiri oleh sang panglima Nibel. Panglima menawarkan negosiasi yang sudah dibicarakan sebelumnya kepada suku-suku ini. Mereka menerima penawaran tersebut kecuali suku Zog karena kebodohannya dalam berpikir. Akhirnya Panglima Nebel harus menaklukkan tindakan yang keras dan menaklukkan suku tersebut untuk bergabung dalam pasukan kerajaan Nebel. Jadi suku orc ini, suku Zog atau dari ras orc ini, dia tuh nggak mau diatur, dia nggak mau diperintah. Sedangkan Panglima ini nawarin, lu mau nggak gitu. Dia tapi harus di bawah bendera kita dan perintah kita. Orc pasti nggak mau gitu kan. Pada akhirnya yaudah mau nggak mau si Panglima ini merangin. Setelah diperangin kalah baru dia mau nurut gitu. Untuk kasus suku Zog atau ras orc tadi. Setelah tiap suku ditaklukkan dan diakuisisi oleh kerajaan Nibel, Panglima pun menghadap sang putra mahkota untuk melaporkan hasil kerjanya dan mendiskusikan rencana berikutnya. Berarti di kondisi ini suku-suku yang lain mau untuk negosiasi tanpa perang gitu? Oke, tanpa perang karena balik lagi keterbutuhan mereka terhadap sumber daya yang mereka butuhkan untuk kelompok-kelompok mereka atau suku-suku mereka. Berarti di sini kondisinya udah semua ras undernya suku Nebel? Belum. Kalau ras kan kita ngomong suku bukan ras. Oke, sorry, suku. Ya, semua pedalaman. suku udah undernya udah, si Nebel. Ya udah kebanyakan karena penawarannya menarik. Apa tuh Kak? Yaitu sumber daya. Wajar karena penawarannya menarik. Yang gua tahu suku-suku tersebut lebih mengutamakan sumber daya kerajaan-kerajaan yang mereka taklukin. Jadi setelah ditaklukkan kerajaan tersebut sumber dayanya harus dibagi ke mereka juga. Gitu. Terutama makanan gitu loh. Itu sih yang gue tahu. Oke Kak. Mereka dulu nggak butuh uang soalnya. Dulu nggak ada uang. Barternya kan barang dan barang kan? Iya. Mungkin tenaga dan barang bisa. Lebih ke sumber daya sih, sumber daya alam kalau gue rasa. Oke lanjut ya. Percakapan Panglima, Satan dan Raja. Panglima berkomentar, semua sudah disiapkan. Ada 4 kerajaan besar yang perlu kita taklukkan berikutnya. Jadi semua udah siap nih. Mereka tertuju pada 4 kerajaan yang mereka mau taklukin. Satan terus berkomentar juga, kita mulai dengan penaklukan bangsa Goblin. Mereka yang terlemah soalnya. Kita mulai tunjukkan kekuatan kita dan pelebaran wilayah kita ke sana. Raja,
menjawab, bagaimana dengan bangsa jin air? Satan, belum saatnya. Dengan peradaban mereka yang maju, mereka terlalu kuat untuk kita taklukkan. Aku punya rencana lain terhadap mereka. Namun rencana tersebut harus dilakukan setelah penaklukan bangsa-bangsa lain. Panglima, baik, akan aku kerahkan seluruh pasukan menuju bangsa goblin. Seluruh pasukan pun digerakkan. Hentakan kaki para prajurit Nebel dipimpin oleh sang panglima dengan tubuh Nebel yang telah di-upgrade menjadi sosok yang kuat, besar, berbaris dan bergerak menuju kerajaan goblin. Para bangsa lain yang mengetahui pergerakan ini dari para intelijen mereka menjadi gusar dan cemas dengan tindakan Nebel. Bingung dengan apa yang hendak kerajaan Nebel lakukan dengan pasukan gabungan yang banyak tersebut. Satan sengaja memberikan tanda-tanda perperangan kepada para bangsa jin lain untuk menciptakan ketakutan dari bangsa lain. Akan tetapi, dalam pasukan gabungan itu tidak terlihat adanya tanda-tanda keberadaan Satan. Satan sudah menuju lebih dulu ke kerajaan goblin dengan cara mengubah wujudnya menjadi setengah naga dan terbang di atas kerajaan tersebut sambil mengintai keadaan kerajaan tersebut. Jadi kondisinya itu kayak Satan itu, ini di kitab astral dia bolak-balik. Dia ada di saat kondisi perang. Tapi kadang-kadang dia di taman Tuhan dia kerja. Nah, gue nggak tahu settingan atau shift kerjanya dia. Tapi dia ada di saat perang. Tapi di saat nggak perang dia nggak ada. Oke. Gitu loh. Nah, di saat mau perang ini dia ada. Di situ kondisinya berarti bangsa goblin itu nggak tahu apa-apa soal penyerangan ini ya, dadakan gitu penyerangannya. Kak, setahu aku tuh kalau perang memang bukannya harusnya kita menginfokan ke lawan kita kalau kita mau perang gitu ya kayak. Ya itu kan secara ini ya, secara kebijakan dalam perang atau aturan perang di dalam kamus Satan emang ada keadilan itu. Intinya dia menaklukkan, jadi dia menyerang duluan. Nanti kita bahas. Ada sih itu. Ya. Di zaman itu memang nggak ada peraturannya ya kalau misalnya. Harusnya di mana pasti ada aturan itu. Bahkan sebenarnya nggak ada aturan perang karena nggak ada pernah perang. Sebenarnya, setahu gua. Nggak ada yang perang. Dia yang menciptakan perang itu. Oke. Tibalah para pasukan Nebel dan sekutunya di lokasi kerajaan goblin. Di atas podium ribuan pasukan gabungan sang raja memberi komando dengan tegas dan berani. Wow, ngasih motivasi gitu. Isi motivasi kan dalam perang biasa kan semangati di orasi gitu kata raja. Kita akan mengubah sistem menjadi lebih baik katanya. Kerahkan semua kekuatan yang kalian punya gitu, tapi dengan suara yang agak menggema gitu kan. Terus tapi ingat, taklukkan tanpa membunuh. Kita akan memaksa raja mereka untuk menyerah. Tuhan memberkatin kalian gitu. Jadi bawa nama Tuhan. Padahal Tuhan nggak mau perang. Bisa banget. Gimana caranya perang tanpa membunuh? Hah? Gimana caranya perang tanpa membunuh? Jadi awalnya skemanya raja maunya tuh dia nyuruh panglimanya itu ngebunuh rajanya dulu. Otomatis kan pasukannya ini kan, tapi dia salah. Ini juga salah satu konsep Satan melalui dialog atau diskusi mereka bertiga. Setelah orasinya raja, semua pasukan lantas berteriak menggila dan bersemangat dan mulai melakukan penyerangan. Semua bergerak sesuai strategi sang panglima, mengepung kota dari dua arah. Dari arah kiri pasukan kerajaan Nibel menyerang, dan dari arah kanan para pasukan suku juga menyerang. Mereka terus-menerus menggempur pertahanan lawan dan menghancurkan benteng-benteng milik kerajaan goblin. Jadi kerajaan itu bentuknya kayak, nanti di share di sini deh di sama Ferdi. Berarti di kondisi itu kan mereka nggak siap ya Kak perang. Mereka kan nggak siap perang ya. Si Goblin bangsa goblin ya enggak. Nih gue jelasin dulu ya. Iya. Ya gue jelasin dulu. Para warga goblin panik bukan main. Seluruh kerajaan goblin dibuat kacau dan kisruh dengan keadaan ini. Mereka bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa kedamaian berubah menjadi kekacauan dalam sekejap. Perang ini kekacauan yang tidak hanya dalam 1 atau 2 hari.
Perang ini terjadi selama berbulan-bulan selamanya hingga singkat cerita sang Panglima Nebel berhasil menuju lokasi di mana raja berada. Jadi gue kasih tau lu. Jadi poinnya emang gitu sih. Jadi kayak ini bukan berperang tapi penyerangan lebih tepatnya. Penyerangan dari bangsa Nibel ke kerajaan Goblin. Makanya jadi kayak kacau, kayak panik segala macam. Mereka kaget gitu loh. Nggak siap, poinnya seperti itu sih. Nggak siap. Nah, pada saat itu sang raja Goblin sedang berada di atas tower dengan atap terbuka milik kerajaan Goblin yang kurang lebih berbentuk seperti Burj Khalifa. Jadi tinggi banget. Kayak ya bangunannya tuh kayak tinggi begitu loh, tinggi menjulang. Di sana dia dihampiri oleh Panglima Nebel untuk dipaksa menyerang kepada bangsa Nebel. Namun sang raja menolak dan memilih jalur pertarungan. Sang Raja Goblin mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyerang sang Panglima Nebel, namun hasilnya nihil. Ya dadakan diserangnya. Sang Panglima sudah menjadi terlalu kuat, berotot dan gagah berkat upgrade yang diberikan oleh Satan. Pertarungan yang epik ini diakhiri dengan kekalahan sang Raja Goblin yang sudah berlutut menghadap Satan yang menonton di atas langit. Jadi Satan berada di langit gitu, berada di langit tapi nggak jauh dari kondisi raja itu berada lah. Gitu, masih kayak saling sama satu sama lain sayang melihat gitulah. Jadi kan kondisinya ini rajanya kan udah ini nih, udah ketangkep sama Panglima Nebel. Terus waktu kayak dia kayak tersungkur itu dia tuh melihat ke Satan. Nah pas waktu si Raja Goblin itu menatap ke Satan, raja tersebut memandang Satan dan mengingat kembali harapannya di masa lalu. Jauh sebelum perperangan terjadi, ia mengingat bahwa Satan pernah berkunjung ke kerajaan Goblin. Raja Goblin tersebut menyambutnya dengan hangat, memberikan jamuan yang mewah kepada Satan, dan bahkan rela apabila dia ingin mengambil salah satu dari putri raja untuk dinikahinya. Ya, Raja Goblin merasa menyesali bahwa dirinya pernah kagum dan bangga dengan kecerdasan Satan. Ia harus menghadapi ajal dan disaksikan oleh sosok yang dulu ia kagumi. Sebenarnya di masa lalu, Satan mengunjungi kerajaan tersebut untuk mengamati struktur bangunan bangsa Goblin yang unik dan kebanyakan runcing di bagian atap. Dia sudah merencanakan penyerangan ini sejak lama. Dia mengamati seluruh bangunannya namun tetap berakting baik dan tulus agar niatnya tidak dicurigai. Jadi sebenarnya Raja Goblin merasa Satan tuh bertamu berdasarkan diplomasi. Tapi sebenarnya Satan kesana itu lagi ngatur strategi untuk nyerang, apa sih kelemahannya segala macam. Dan Satan pikir bahwa kalau dengan kondisi Goblin seperti ini, berarti kalau gua matiin rajanya duluan, berarti para pasukan dan rakyat akan menyerah. Dia pikir kayak gitu. Ternyata salah nih. Kenapa salah? Kita lanjutin dulu ceritanya. Kepala raja tersebut lantas dipegang oleh sang Panglima Nebel. Panglima tersebut lalu menatap ke arah Satan, lalu kemudian memotong kepala raja tersebut di hadapannya. Satan dengan santai bertepuk tangan seraya berkata, "Sudah selesai." Babak pertama, pikirnya gitu kan. Ya balik lagi dia mikir setelah dia mengakhiri hidup dari rajanya, dia pikirkan rakyat dan pasukannya Goblin ini menyerah. Tapi belum tentu. Gua lanjutin dulu ya bacanya. Kemudian sang Panglima mengangkat kepala tersebut dan melemparkan ke bawah menara yang disaksikan oleh para rakyat dan pasukan Goblin. Oh my god, ya. Satan dan Panglima merasa sudah menang dan merasa setelah ia melakukan pelemparan kepala raja, semua rakyat akan bertekuk lutut menyerah kepada bangsa Nibel. Sambil melempar, si Panglima tuh ngomong, "Raja kalian sudah gitu ya. Tunduk dan menyerahlah kalian semua." Tapi ngomong di tebing atas itu kan. Dia agak ngomong menggembang gitu kan. Yang pada akhirnya pasukan Goblin dan pasukan yang lebih perang itu pada akhirnya kan berfokus dengan suara tersebut kan. Pas berfokus di situ, namun semua itu tidak terjadi. Jadi rakyat dan pasukan Goblin menjadi semakin marah.
sedih, dan menggila ingin membalas dendam kepada bangsa Nibel. Satan dan Panglima yang tidak menyangka ini semua akan terjadi mulai kebingungan. Jadi bukannya mereka malah menyerah, malah makin dendam, malah makin kayak melawan, makin barbar gitu. Nah, ini salah satu kesalahan perhitungan si Satan nih. Dia nggak mengerti. Mungkin Satan nggak mengerti nilai nasionalisme, mungkin loyalitas dia mungkin nggak mengerti. Nah, padahal ada yang seperti itu. Tapi walaupun kondisinya mereka tetap berperang untuk membalaskan dendam sang raja, ya tetap aja kalah jumlah. Ya balik lagi kalah jumlah, kalah pasokan militernya udah beda banget kan, udah di-upgrade sama si Satan gitu kan. Gak ada prepare juga kan? Gak ada prepare, semua tuh kayak kacau lah intinya. Oke, lanjut. Bangsa Goblin akhirnya membabi buta menyerang pasukan gabungan bangsa Nibel. Hingga akhirnya di sini kekacauan yang sesungguhnya mulai terjadi. Perintah raja di awal pertempuran sudah diabaikan dan sudah diabaikan maksudnya jangan membunuh. Iya, awalnya kan. Iya, jangan membunuh setelah rajanya udah nggak ada. Tapi diabaikan. Dan terjadilah pembantaian bangsa Goblin yang massal untuk meluluh lantakan seluruh kota, membanjiri pedesaan dengan cairan yang keluar kalau kita terluka gitu aja lah. Takut bahasanya kasar gitu. Seluruh keturunan kerajaan Goblin, rakyat dan tentara dihabisi secara brutal oleh pasukan gabungan Nibel dan sekutunya dengan naganya yang mengeluarkan hawa panas dan membuat seluruh sasarannya menggeliat kepanasan. Dan mereka, sisa rakyat Goblin yang masih bisa melarikan diri, segera lari dan bersembunyi. Dalam pembantaian tersebut, seorang putri yang hendak akan dihabisi juga oleh sang panglima Nibel sempat berteriak dengan penuh tatapan kebencian. Dia mengatakan, nah gue nggak tahu ada seorang wanita Goblin, gue nggak tahu entah saudaranya sang raja atau anak sang raja, gue nggak tahu. Tapi pas mau dibunuh sama panglima Nibel, wanita Goblin ini nyumpahin. Dia menyumpah serapah si panglima tersebut. Sebelum dibunuh ya. Aku bersumpah semoga kelak kau dan bangsamu akan dikutuk. Ucap sang putri Raja Goblin di detik akhir pengakhiran hidupnya. Peperangan telah usai. Seluruh suku yang ikut andil dalam membela bangsa Nibel menjarah kerajaan tersebut, sedangkan tidak jauh dari kerajaan Goblin yang telah hancur, di mana lokasi camp bangsa Nibel berada, terjadi kemarahan dan kepanikan sang raja. Di dalam camp sang raja, di sana juga terlihat Satan dan panglima yang sedang berunding dengan kejadian brutal yang baru saja usai. Raja berkomentar, "Bagaimana ini? Mengapa semuanya jadi kacau seperti ini? Ini di luar rencana. Kenapa harus ada pembunuhan dan pembantaian seperti ini? Kita seharusnya membenahi mereka." Panglima, mereka memberontak dan membunuh bangsa kami terlebih dahulu setelah rajanya dikalahkan. Kami tidak punya pilihan lain selain menyerang dan membunuh mereka. Satan, sudahlah ayah, semua sudah terjadi. Kedepannya kita tidak akan melakukan hal yang sama, kata Satan. Raja, lalu di mana para suku-suku itu? Panglima, mereka sedang menjarah kerajaan Goblin yang mulia. Raja, tega sekali, tarik mundur semuanya, jangan ada yang menjarah, mereka sudah kalah. Satan, ayah, biarkan saja mereka menjarah, kita harus menunaikan janji kita masih membutuhkan mereka dalam rencana kita. Nah, dalam komunikasi ini kan kita sebenarnya ngelihat rajanya sebenarnya lagi dimanipulasi gitu. Jadiin sebuah alat untuk hasrat atau kepentingan si Satan itu sendiri sebenarnya. Jadi memanfaatkan ayahnya sendiri. Iya, dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ayah udah kejebak juga dalam permainannya Satan kan. Iya. Ya balik lagi di prospeknya Satan terhadap ayahnya adalah ya ingin memperbaiki kehidupan, memperbaiki kehidupan, terus melengkapi kurangnya si sentuhan itu. Dia ngerasakan jenius tadi. Nah ya akhirnya si bokapnya terprospek lah, ayahnya terprospek, ya ikutin misi si Satan tersebut. Tapi dulu perkiraan banyak hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Gitu loh. Karena balik lagi gue rasa ya,
sejenis-jenisnya Satan, ya tetap dia masih apa ya? Ya dia nggak mungkin sempurna melebihi Tuhan gitu. Ngerti nggak maksud kalian? Jadi apapun yang dilakukan, ya nggak akan sesempurna Tuhan melakukan gitu, ngerti nggak? Dia lagi lupa, dia nggak sadar diri bahwa dia tuh bukan siapa-siapa gitu. Tapi ngerasa dia jenius saja, dengan modal dia jenius dia pikir dia bisa melakukan banyak hal. Ya balik lagi, nggak ada yang sempurna kecuali Tuhan itu sendiri sih kalau buat gua. Satan lupa itu. Atau ya Kak, atau memang Satan itu sendiri udah merencanakan akan ada perang. Kalau misalnya aku lihat dari diskusinya mereka, si Satan ngerasa kayak ya nggak apa-apa, menjarah aja dan segala macam. Berarti kan dia sendiri nggak merasa menyesal dengan keadaan kan? Dan mungkin memang udah ada alternatif prediksi dia untuk perang gitu. Menurut Kakak gimana? Bukan, gua rasa dia cuma dia tipe kalau orang menyimpulkan dari kejeniusan dia. Ya udah terjadi, mau gimana? Pasti ada hal yang tidak bisa direncanakan, dia pikir. Ya udah dia menganggap itu enteng aja. Itu kayak part dari sebuah misi, dia pikir. Part dari sebuah misi. Dia anggap aja, dia cuma hanya menganggap itu aja. Gitu loh. Terus soal penjarahan, ya balik lagi. Dia masih butuh suku-suku tersebut untuk menyerang bangsa-bangsa atau ras-ras lainnya. Kak, ini jadi ambigu gak sih? Karena Satan sendiri niatnya kan pingin memperbaiki sistem Tuhan lebih baik lagi gitu ya. Berarti dia punya niat yang mulia juga gak sih? Oke. Mungkin niatnya mulia. Tapi niat baik tersebut kalau diiringi dengan ambisi, apakah akan berakhir mulia? Semua, apapun itu bentuknya, bila diiringi dengan ambisi, pasti akan berakhir negatif. Contoh, kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga, dia berniat untuk menafkahi keluarganya. Tapi karena tuntutan rumah tangga gede, pada akhirnya dia korupsi, ambisi dong. Apakah akan berakhir baik? Tidak. Contoh kasus lah yang kemarin kita ngomong kasus pajak, ngerti lah ya. Ya itu ngerti lah bisa dibilang. Ya balik lagi ambisi. Konteksnya di situ. Jadi sesuatu, gua ingetin buat kalian semua, sesuatu kalau udah diiringi dengan ambisi itu bukan yang baik sih. Itu konsepnya itu jahat sih. Contoh kayak kita mau memiliki siapapun itu, niatnya sayang, tapi ambisi pengen memiliki, ya itu udah nggak baik sih. Ya nggak sih? Ada kan berapa sejarah percintaan kayak gitu, ya kan? Ujungnya apa? Ya nggak, gue nggak dapet lu, ya udah gue kill lu. Ada kan yang kayak gitu. Jadinya toksik ya? Ya iya. Kalau gue nggak dapet, yang situ pun nggak dapet. Ada kan yang kayak gitu. Akhirnya gue akhirin lo. Ada kan konsepnya sampai dimutilasi. Permasalahannya niatnya memang mulia, tapi diiringi dengan ambisinya, caranya baik secara mindset dan caranya pun ambisi. Itu yang dilarang. Gitu. Nah, jadi hati-hati nih kalian gitu. Ini berpikir bahwa gue bertanggung jawab nih, gue baik nih. Tapi udah ranah memaksakan dan menggunakan berbagai macam cara, fix itu bukan mulia lagi sih. Itu negatif sih. Udah maksa sih itu. Udah maksa. Oke, lanjut ya. Sang raja pun terdiam cemas, takut dan khawatir akan hukuman Tuhan atas apa yang telah bangsa Nebel perbuat, atau kerajaan yang sudah kerajaannya perbuat. Begitupun dengan permaisurinya yang berada di kerajaan Nebel yang terus berdoa. Dalam doanya tersebut si istrinya atau ibunya Satan ini berdoa, selamatkanlah anak dan suamiku. Begitu doa sang permaisuri. Semua telah selesai. Kerajaan Goblin yang dulunya damai dan bersahaja kini sudah menjadi kota mati di mana mayat-mayat di sana bergelimpangan. Mereka yang selamat dan berhasil bersembunyi menangis mencari mayat kerabatnya. Tangisan dan darah kini menjadi pemandangan kerajaan tersebut. Gapura pintu masuk kerajaan Goblin yang dahulu dipakai untuk menyambut pendatang masuk atau tamu masuk, kini sudah dilumuri cairan manusia
yang keluar di saat kita luka. Tulisan di gapura tersebut isinya seperti ini. Datanglah dengan cinta damai. Ngerti gak? Di gapura bangsa di kerajaan si Goblin. Semboyan itu semboyan jatuh kan? Iya. Datanglah dengan cinta damai. Di gapuranya datanglah dengan cinta damai, tapi Satan datang dengan kehancuran. Jadi kayak sorry, ini buat gue pas bahas kitab astral menyorot gapura Goblin ini yang isinya datanglah dengan cinta damai. Gue pikir bahwa malaikat Gabriel ini puitis banget. Kok dia sampai menyorot ini gitu, ngerti gak? Di kitab astral tuh kayak aduh. Emang puitis ya, maksudnya pujangga, terus dia kayak perasa puitis, gitu. Puitis, dia puitis, gitu. Berarti itulah perang pertama di bumi. Di bangsa jin gitu. Di bangsa jin. Gue nggak ngerti bahasanya di bumi atau bukan, tapi kita ngomong perang bahasa jin pertama di situ. Oke, lanjut ya. Tiba-tiba aja di sebuah momen tuh gunung meletus. Beberapa waktu kemudian, tanda kayak peringatan pertama bahwa Tuhan itu marah. Gitu loh. Jadi gunung meletus. Berselang waktu berlalu, kerajaan Goblin sudah runtuh dan terbengkalai. Dari jauh terlihat di depan kerajaan tersebut ada pasukan berkuda yang melewati kerajaan tersebut. Pasukan berkuda itu kaget dengan keadaan ini, melihat banyaknya korban yang sudah berakhir gitu. Ras Goblinnya udah menjadi ya tak bernyawa lagi. Lantas mereka memasuki pintu kerajaan tersebut. Yang mereka bisa lihat hanyalah reruntuhan, bangkai, dan lipan besar yang memakan para bangkai jin goblin. Jadi gue lanjutin dulu ya. Pasukan berkuda tersebut merupakan pasukan kerajaan jin humanoid atau bangsanya Lucifer. Dikisahkan bangsa jin humanoid dan bangsa jin goblin memiliki hubungan yang dekat dan erat. Dengan kondisi seperti itu, wajar mereka marah dan geram melihat bangsa jin goblin yang dibantai habis. Mereka lalu kembali ke kerajaan mereka untuk melapor kepada raja bangsa jin humanoid yang sudah tua sebaya dengan Raja Jinebel. Pasukan berkuda melaporkan kondisi tersebut. Jadi sebenarnya gini, menurut kita pastor tuh kayak pasukan berkuda itu sebenarnya nggak mau ke situ, cuman kayak numpang lewat. Tapi kok pas ke sana tuh kerajaan Jinebel tuh udah udah runtuh, udah kacau bala gitu. Terus banyak korban-korban berserakan gitu kan. Masuk dong ke dalam kerajaan tersebut dan melihat kondisi fakta lah, atau kondisi habis perang gitu lah. Pada akhirnya si pasukan berkuda ini atau pimpinan pasukan berkuda ini melapor. Nah, dia melapor ke rajanya seperti ini. Lapor yang mulia, bangsa Nebel yang telah mengalahkan dan menghabisi semua rakyat bangsa Goblin. Dia ngomong seperti itu. Terus Raja Humanoid komentar, lancang, mengapa mereka langsung menyerang seperti itu? Ada apa dengan mereka? Aku tidak sudi saudaraku dihabisi seperti ini. Siapkan pasukan, kita akan ikut berperang dan membalas dendam bangsa Goblin. Gitu. Jadi intinya dia si pasukan berkuda itu ya mencari tahu fakta yang terjadi. Kan banyak kerabat-kerabat yang Goblinnya masih hidup, jadi nyari tahu pasti. Gitu. Jadi langsung laporan ke raja mereka. Terus permaisuri humanoid komentar, tenang dulu Baginda, mengapa harus berperang? Jadi kayak khawatir gitu loh. Tidak adakah jalan lain selain berperang? Lebih baik kita negosiasi dahulu. Terus Raja Humanoid komentar, ikuti perintahku, agungkan diriku, kita akan berperang. Jadi intinya dia nggak mau dibantah. Jadi perang, kata dia gitu, ke semua pasukan dan permaisurinya. Motifnya emang karena pure balas dendam atau dia juga khawatir kalau dia bakal dua-duanya akan diserang? Dua-duanya karena ya balik lagi, intelijen segala macam bangsa-bangsanya udah mulai kayak ngerasa bahwa bangsa Nibel ini udah mau kayak menyerang semua kerajaan gitu. Poinnya di situ. Jadi kayak mereka juga harus bersiap-siap. Jadi ditambah lagi rumor
rumor yang tersebar plus melihat kerabat kerajaannya itu pada dihabisi gitu loh. Lanjut ya. Sebelum masuk ke ceritanya humanoid ini Kak, ada beberapa hal sih yang aku mau klarifikasi ya. Nah kayak Goblin nih, karakter Goblin ini sendiri tuh kayak gimana sih Kak? Kalau misalnya di The Lord of the Rings kan mereka identiknya kayak pintar gitu kan, terus pokoknya dia cerdik lah segala macam. Kalau yang di zaman itu kayak gimana? Kurang lebih sama seperti itu, kurang lebih. Beda dengan orc. Ya kan gue bilang tadi kan, bangsa orc yang di bangsa orc di konsep di dunia jin ya. Iya. Kang saking bodohnya dia meminum arseninya sendiri. Iya. Gitu. Jadi ya kurang lebih hampir sama sih sifat mereka gitu. Karakteristik mereka tuh hampir sama. Tapi ya mungkin secara fisik mungkin ya balik lagi gue juga dapetin sejarah ini berdasarkan baca gitu loh. Cuman gini, di saat lo ngebahas tentang goblin misalkan, kayak lo dikasih gambaran sedikit kayak gini loh. Gitu. Jadi nggak full gambar gitu loh. I see. That's why secara skill fisiknya nggak sebagus yang lain ya. Tidak tervision secara fisik dengan lengkap. Jadi kayak abstrak. Tapi gue ngerti ini kayaknya kalau gue cari Google dengan apa yang dia maksud itu kayak goblin. Gitu aja sih runutan gue. Ini kayak goblin. Kalau di skill di game misalnya nih karakter goblin, kepintaran banyak gitu ya, terus kekuatan sedikit gitu kan? Ya kekuatan sedikit. Benar. Oke. Makanya dia paling awal diserang. Iya diserang. Oke. Ditambah lagi kan Satan udah merasa kayak gue udah tahu nih kelemahan dari militernya, kerajaannya, bentengnya dia udah tahu kan. Balik lagi dia kan udah pernah bertamu. Oke. Pokoknya di situ. Oke. Tadi kan sebelumnya kakak bilang kalau pasukan humanoid itu dia hybrid menjadi centaur gitu. Kok dia berkuda kak? Oke. Itu gimana? Jadi gini. Hybrid itu sebenarnya pilihan. Jadi nggak langsung hybrid. Jadi pilihan. Ada yang menghybrid kan, ada yang enggak. Jadi di pasukan berkuda itu ada yang hybrid sebenarnya. Tapi ada juga yang konsepnya tidak. Jadi tergabung di situ bisa dibilang. Poinnya. Jadi kayak lebih ke pilihan sih. Kan salah satu kenikmatan. Jadi mau dipakai mau ya enggak ya silakan. Pokoknya di situ. Kan lagian juga tubuhnya kan humanoid. Terus lanjut ya. Setelah sang raja humanoid memerintahkan perang, ya otomatis genderang perang berbunyi. Gong dibunyikan untuk memberikan tanda persiapan para pasukan humanoid untuk segera menyiapkan seluruh perlengkapan perang. Pertemuan antar para petinggi yakni panglima, pangeran, dan raja humanoid secara mendadak pun segera dilaksanakan untuk mengatur siasat berperang. Di situ. Jadi pas genderang perang jadi disuruh siaga menyiapkan pasukan perang, terus para elit politik dan raja menyiapkan strategi perangnya di sebuah tempat gitu loh, di dalam kerajaan. Namun dalam rapat siasat tersebut tiba-tiba intelijen ras humanoid datang dengan wajah yang panik. Jadi mereka lagi diskusi nih tentang strategi. Terus tiba-tiba tim intelijennya datang. Terus intelijennya ngomong kayak gini. Lapor. Gawat yang mulia, bangsa Nibel sudah setengah jalan menuju ke sini. Mereka membawa makhluk besar dan aneh atau naga bersama mereka. Begitulah kesaksian dari sang pengintai dari ras humanoid. Jadi di luar perkiraan, dipikirnya kerajaan humanoid itu harusnya menyerang bangsa Nibel di luar. Tapi ternyata bangsa Nibel udah menuju ke sana. Mereka nggak tahu gitu. Pas setengah sudah mendekatin kerajaan Nibel, baru mereka sadar. Oh, ternyata mereka juga udah sudah ditargetkan gitu loh. Lanjut, panglima dari ras humanoid terlihat panik dan ketakutan. Namun sang raja tetap tenang dan memberikan tatapan yakin seolah ia akan memenangkan pertempuran itu. Karena kenapa dia yakin? Karena balik lagi, wah Nibel badannya begitu, gue humanoid nih, gue pasti menang. Raja pedenya di situ. Dia lupa Satan punya hewan upgrade atau hewan yang udah di upgrade jadi lebih liar dan ganas.
Poinnya di situ. Oke. Dia punya senjata Intinya, perang lah ya. Lebih canggih lebih canggih lah Iya. daripada humanoid. Yap. Gitu. Mereka salah perhitungan lah intinya. Ibaratnya si Nibble itu udah punya nuklir lah ya. Dio masih ini masih granat masih bom, granat bom gitu. gitu ya. Itu doang. Salah dia salah perkiraan. Tibalah pasukan gabungan Nebel di wilayah humanoid. Sudah siap menyerbu bangsa jin humanoid. Pangeran dari kerajaan humanoid yang berambisi dan yakin dirinya bisa mengalahkan bangsa jin Nebel seorang diri nih maju untuk menghambat laju pergerakan penyerangan dari bangsa Nebel. Jadi bunuh diri dong Kak. dia nggak tahu, balik lagi pangerannya. Jadi sengaja si pangeran dan pasukannya tuh menyerang duluan buat rencana buat menghambat. Dia sih ini persiapannya cukup gitu kan, dia diserang, dia dadakan diserang Iya, juga. iya. Dipikirnya tuh Garda terdepan lah. nah Iya. gitu loh. Oke, nah ini ini tragis juga sih. Peperangan pecah tidak jauh dari kerajaan bangsa jin humanoid. Di sana sang pangeran humanoid dengan gagah melaju dengan kudanya di barisan paling depan. Di sisi lain pihak Nebel dengan panglima perangnya yang gagah juga tidak gentar menghadapi sang pangeran. Adu kekuatan di antara kedua pemimpin ini terasa epik dan memberikan luka yang imbang di antara keduanya. Namun pengalaman dan kekuatan dari panglima Nebel sudah tidak bisa diragukan. Ia panglima Nebel berhasil memukul mundur sang pangeran. Naasnya ketika sang pangeran humanoid hendak berbalik badan ingin kabur dari pertempuran, dari jarak jauh suku Centaur yang berpihak pada Nebel melempar tombaknya dan tepat mengenai dada sang pangeran. Jadi mau melarikan diri supaya balik lagi ke kerajaannya dia, tapi dilempar tombak gitu. Sama suku Centaur gitu. Sebenarnya suku humanoid juga ada beberapa. Kan Balik suku lagi. Centaur tuh humanoid, bukannya harusnya satu pihak. Balik lagi, kalau kita ngomongin suku-suku ini bisa dibilang suku-suku ini di luar dari kerajaan. Jadi kayak gimana kita ngomongnya ya? Kayak dia bukan dari bagian kerajaan, tapi bagian dari kelompok-kelompok itu masing-masing. Kayak pemberontak lah kita ngomong. Pengkhianat lah ya. Pemberontak atau pengkhianat di luar dari kerajaan. Dan bahkan mereka tuh juga mungkin mungkin bisa bilang humanoid itu ya, Centaur itu bisa bilang memberontak ke kerajaan, dia nggak mau diatur. Bisa aja kayak gitu. Kalau gue rasa ya, ini menurut kita pastral nih. Nah jadi poinnya si pangeran ini ya naasnya berakhir di tangan bangsanya sendiri sebenarnya. Ya. Jadi pas dia mau lari dilempar gitu. Naas ya. Emang ya perang itu emang kejam sih, nggak bisa susah, nggak ada teman, nggak ada saudara ya. Kalau udah kita beda oposisi ya udah, sama kayak ya namanya perang tuh udah nggak bisa melihat yang mana yang teman, mana saudara, mana yang keluarga, nggak ada. Ya contoh kasus kayak kemarin tuh ada perang di daerah ASEAN, perang saudara antara warga sipil sama militernya. Jadi yang epicnya, bukan epic sih, yang tragisnya itu adalah bokapnya membela warga sipil, anaknya tentara. Jadi mereka itu bermusuhan tuh antara bapak sama anak dan saling mengancam untuk ya lo nyerah, kalau enggak ya gue akhiri gitu, antara anak dan bapak. Kebayang nggak? Iya sih, dilema sosial banget tuh. Nah, iya. Harus ngapain tuh kayak gitu kondisinya? Dan ini sekarang di bangsa jin pun seperti itu. Semua kejadian perang ini terjadi tanpa kehadiran Satan di medan perang ya, di medan perang. Dia nggak ada di camp, dia nggak ada di medan perang. Dia Satan jauh berada di atas atap rumah kerajaan jin humanoid. Jadi sebenarnya dia berada di kerajaan humanoid di atas atapnya. Jadi lagi duduk. Nonton lah seperti biasa. Dia adalah penonton terbaik di abadnya bangsa jin gitu. Dia berada di atas rumah kerajaan jin humanoid, atau bukan rumah sih, lebih ke kerajaan jin humanoid, dengan bentuk tubuhnya yang hitam pekat berbentuk humanoid dengan sayap naga menonton dan menikmati peperangan tersebut. Jadi saat itu fisiknya udah berubah jadi kayak semua hitam semua.
hitam semua, matanya merah, terus dia kayak punya sayap, kayak ada sayap gitu. Terus berdiri aja di apa? Di atas atap kerajaan bangsa humanoid, mengamati, dan gak ada yang tahu. Kenapa dia harus berubah wujud jadi naga? Karena kondisinya kan itu dia terbang. Dia harus terbang kan dengan sayap. Bukannya dia punya sayap tuh? Hah? Kalau di gambar itu kan dia juga udah punya sayap nggak sih? Oke, kenapa dia harus Berubah wujud jadi naga, jadi yang ya kondisi kan dia butuh terbang, dia nge-hybrid gitu, dia nge-hybrid dan mengubah dirinya sendiri pasti. Tapi dengan kondisi nggak ada satupun yang mengetahui lokasi di mana keberadaan dia kecuali 2 orang, Panglima dan Raja itu sendiri. Jadi nggak ada yang tahu sebenarnya. Poinnya di situ, pinternya dia seperti itu. Jadi selama ini diskusi mereka saat itu sebenarnya Satan tuh sudah bolak-balik dan bekerja di tangan Tuhan kan. Nah jadi waktu ada diskusi itu nggak ada yang tahu kecuali 2 orang itu aja. Ya yang ketiga pasti Permaisuri atau ibunya sendiri tahu. Oke. Gitu. Oke, lanjut ya. Berarti memang dari awal dia mau jadi shadow aja ya? Shadow aja, bener. Bener banget. Wah, terus Kak di gambar ini kan si Satan udah punya sayap, emang dia nggak bisa terbang? Balik lagi mungkin mode perang, kan situasinya perang. Dia apalagi dia berada di kawasan bangsa humanoid kan. Tiba-tiba ada yang tahu dari sergap kan nggak lucu. Pokoknya di situ. Ya kan dia lagi cari aman nih. Mode nyusup. Kak, untuk menambah vibes ya. Waktu itu suasananya lagi kayak gimana sih? Lagi malam kah? Lagi siang kah? Kalau nah gue nggak tahu saat itu kalau saya lagi cerah sih. Lagi cerah. Di siang hari ya? Iya, di siang hari. Nah kalau waktu Goblin gue lupa. Kalau lupa tuh agak-agak senja-senja dikit. Maksud senja tuh kayak agak abu-abu gitu ya? Abu-abu redup dikit ya. Kayak yang gue lihat ya. Tapi yang di ini agak cerah. Terus lanjut ya. Iya. Sang raja humanoid yang mendengar anaknya tewas tertusuk tombak menangis dan marah kepada bangsa Nebel. Tidak lama datanglah utusan bangsa Nebel menghampiri camp raja humanoid. Jadi supaya gak ada pengulangan pembantaian lagi nih, ditawarin negosiasi nih sama raja Nebel. Lu menyerang gak? Gitu soalnya. Oke? Biar gak terjadi lagi. Ini rajanya yang melakukan kan? Ya intinya ya utusan. Oh panglimanya. Bukan ini. Sorry. Ini yang datang sana panglimanya aja atau rajanya atau utusan, messenger aja. Jadi iya, yang datang, yang datang itu hanya messenger aja, messenger dari bangsa Nebel ke kerajaan humanoid untuk lu nyerahlah daripada pembantaian kayak kerajaan Goblin lagi. Jadi si raja ini mengantisipasi hal tersebut. Jadi diutuslah messenger. Utusan Nebel langsung menghadap ke raja. Wahai raja bangsa humanoid, ada pesan dari sang raja Nebel atau raja kami. Dalam pesan tersebut isinya seperti ini. Wahai raja humanoid, menyerahlah. Serahkan kekuasaanmu. Bergabunglah dengan sistem keadilan baruku. Dan serahkan sebagian sumber dayamu kepada para suku-suku. Jadi intinya suruh nyerah nih sama raja Nebel. Terus Raja humanoid berkomentar dong dari pesan dari messenger tersebut. Panglima, bawa utusan ini dan siksa dia. Jadi nggak terima dong dengan pesannya dia. Langsung menghakimi si messenger. Raja humanoid terus berkomentar atau bereaksi dari ucapan si messenger tersebut. Panglima, bawa utusan ini dan siksa dia. Tusuk mukanya dengan ranting kayu, lalu cambuklah dia. Setelah itu, komentar berikutnya tertuju ke messenger itu sendiri. Pulanglah kau, hai utusan Nebel, dan beritahu rajamu bahwa aku tidak sudi bergabung dengan kalian. Jadi disiksa dulu, ditusuk ke ranting, habis itu disuruh pulang. Jadi nggak diakhiri hidupnya, gitu. Jadi balik lagi di sini kayak kondisi peperangan ini udah membuat orang udah khilaf semua, kayak udah lupa diri, udah lupa nilai nilai kebaikan dan nilai ketuhanan itu sendiri. Iya. Ngerti kan? Udah kacau lah intinya. Apalagi tadi anaknya dia kan dibunuh juga kan? Jadi kayak dendam segala macam. Jadi nah disinilah efek dari langkah-langkah Satan yang salah berdampak pada nilai karena memaksakan kan. Di saat sesuatu dipaksakan ya udah
berantakan. Lanjut. Sang utusan pun kembali ke camp Raja Nebel dengan tubuh penuh siksaan. Sang Raja Nebel marah dan ingin membalas dendam. Namun dia sangat bingung. Dia tidak ingin pembantaian kembali terjadi. Akhirnya dia memanggil Satan untuk meminta saran. Jadi ya gue bingung nih, gue kesel nih messenger gue di apa? Itu kan mencoreng kerajaannya dia kan. Dia pengen langsung nyerang tapi nggak mungkin, takutnya kayak Goblin kemarin gitu loh, kerajaan Goblin kemarin. Akhirnya dia manggil Satan. Gue nggak tahu apa yang dia lakukan. Pada akhirnya Satan mengerti isyarat bahwa dia harus ke camp milik Raja Nebel itu atau ayahnya. Raja Nebel berkomentar, "Wahai anakku, kau yang paling cerdas. Apa yang harus aku lakukan? Mereka tidak mau menyerah dan malah menyiksa utusan kita," kata dia gitu kan. Bingung dia nih. Satan menjawab, "Kurang ajar. Mereka harus diberi pelajaran. Kita habisi mereka atas apa yang telah mereka perbuat," kata Satan. Raja Nebel, "Nah, aku tidak ingin pembantaian kembali terjadi. Aku tidak ingin membuat Tuhan marah," kata Raja Nebel. Satan menjawab, "Ayah." Dia mengambil kitab suci jin. Lalu dia perlihatkan kepada ayahnya. "Lihatlah ayat ini ayah. Sudah jelas kita harus memerangi mereka. Mereka telah ingkar terhadap ayat Tuhan. Dan sesuai dengan ayat ini menunjuk kitab tersebut, kitab jin, kitab suci jin, kita harus memerangi mereka." Jadi dia menjual ayat kitab suci jin dan memanipulasi pemikiran bokapnya. Gila nggak? Dan ini sedang terjadi juga sekarang. Iya benar. Relevan banget ya. Gue kayak gak bisa pikir gue sama Satan ini. Kayak relate banget sama kisah nyata kita loh. Berarti orang-orang kayak gitu keturunan Satan kali ya? Ya balik lagi, nggak pernah sekalipun Tuhan menyarankan untuk memerangi atau berperang, atau menjahati makhluk lainnya. Karena maha menghakimin kan Tuhan, bukan kita. Kok lu berani menghabisi makhluk lainnya? Iya dong, lu berarti lu merasa lu lebih dari Tuhan dong. Iya nggak sih? Iya. Kan jelas-jelas maha mengadili adalah Tuhan, maha. Berarti dia biar Tuhan yang mengadili. Kok kita ikut campur di peradilan Tuhan gitu? Iya. Ngerti nggak sih? Berarti lo merasa lebih dari Tuhan itu. Si Satan pintar juga ya, karena dia mengerti bahwa dalam satu ayat, satu kata itu ada banyak multi tafsir gitu. Nah itulah dipakainya dia untuk pembenaran gitu kan. Iya, jadi kan dia bingung dong. Dia mau gimana lagi? Ayahnya bingung kan, bener bokapnya juga, kan gitu. Udah jujur di fase itu sebenarnya bokapnya udah mulai udah mulai kayak, aduh gue bener apa salah? Udah mulai kayak bimbang dengan apa yang dia lakukan. Ini gue bener apa salah ya? Kok jadi begini gitu loh. Nah bokapnya udah di fase itu. Mau ya Satan mungkin udah nggak ada cara lain kecuali dia menyuci otak atau memanipulasi bokap dengan cara ya ayat suci jin tadi. Berarti di satu sisi Satan masih perasa apa yang dia lakukan benar gitu ya? Ambisi, balik lagi, ambisi kadang-kadang lupa mana yang benar mana yang salah. Setuju kan? Ya korupsi. Dia nggak sadar kan kalau itu salah. Iya. Iya sih. Ingat ya, demi tujuannya dia lah ya. Sesuatu yang dilakukan dengan ambisi. Ambisi negatif. Pasti negatif. Kalau buat gue ya, sesuatu udah ya intinya gini, mungkin ada yang pikir bahwa emang ambisi nggak boleh. Ambisi dalam ranah yang masih ranah positif, itu nggak ada masalah. Yeah. Yang jadi masalah adalah yang sudah ke arah negatif, itu yang jadi masalah. Yang membenarkan semua cara. Nah, gitu. Iya. Salah satunya Satan ini pinter juga deh. Kok jadi relate ya? Kayak gitu, kayak gue juga kaget. Dia kayak di kitab itu kayak juga lihat loh ya. Isi kitab ini kayak menjelaskan bahwa kita harus memerangi. Mungkin bahasanya bukan memerangi atau apa, yang intinya dia memanipulasi atau mengotak-atik arti dari kitab suci itu. Hebat kan? Wajar kan dihukumnya benar-benar kayak dihakimi satu dunia.
I see. Aku pernah ingat kakak ngomongnya The Politics of Satan. Ini juga salah satunya kakak bilang kan ngotak-ngatik kitab suci kan? Iya. Berarti yang dilakukan emang dari dulu kayak gitu ya? Iya, mungkin bagian dari part itu. Dan sekarang itu terjadi. Mengotak-atik kitab suci. Dan kitanya aja nggak sadar. Kita aja nggak sadar berapa hal yang udah diotak-atik, tapi ya balik lagi ya, kita ngerasa terlalu kaku. Oh ini benar. Ya, Itu makanya aja. pakai Maka hati gua nurani bilang, guys. nah, bener banget. Jadi saran gue per kalimat kita suci pakai hati nurani. Iya, tuh. Itu sih gue rasa. Ya, jadi mulai kritis, mulai peka lah ya. Kalau merasa kayak itu, ngerasa kayak wah ini gue kurang yakin nih, pinggirin dulu, jangan lo yakini. Tapi kalau lo merasa di kalimat kitab suci itu aman, ya udah lo imani gitu. Jadi hati-hati aja. Berarti sebenarnya dalam diri itu udah ada alarmnya juga ya kan? Ada, kitanya kadang-kadang mencuekkan atau kesampingan hal itu sebenarnya. Oke. Kayak tugas kita di sini adalah mengingatkan, termasuk ngingetin diri gue sendiri sih. Iya benar. Ngingetin diri gue sendiri juga sih. Gitu juga sih. Lanjut ya. Raja Nebel mendengar ucapan Satan. Ia terdiam sejenak, terus berkomentar, baiklah, akan kuperangi mereka, namun dengan satu syarat. Jangan ada yang menyentuh dan membantai warga sipil kerajaan humanoid. Selamatkan mereka dari perperangan ini. Karena udah mulai sadar dia. Gitu, nggak mau jahat. Akhirnya, seluruh pasukan gabungan Nibel maju menyerbu kerajaan humanoid. Ketika dalam serbuan dan derap langkah mereka menuju kerajaan humanoid, terlihat bola api menyambut mereka di langit. Bola api itu berasal dari ketapel milik humanoid yang membuat pasukan gabungan Nebel kalah dan luluh lantah. Jadi pasukan barisan pertama suruh nyerang nih sama Raja Nebel. Ya, kayak pasukan barisan Nebel pertama nyerang nih. Nyerang, tiba-tiba mau nyerang kerajaan, tiba-tiba dari kerajaan humanoid itu melemparkan bola api, tapi gue nggak tahu bola api apa. Oke. Nah, dan itu lumayan memakan banyak korban dari pihak pasukan Nibel itu sendiri gitu loh. Sang panglima Nibel pun geram. Dia lantas mengeluarkan pasukan pamungkasnya, yaitu para naga. Dia memerintahkan naga tersebut untuk menyembur seluruh kerajaan humanoid dengan hawa panas, dan terbakarlah sebagian besar kerajaan dan bangsa humanoid dalam hawa panas naga tersebut. Hal tersebut membuat peperangan ini menjadi semakin jelas bahwa kerajaan bangsa jin humanoid sudah kalah dan hancur di bawah kekuasaan bangsa Nebel. Sama seperti sebelumnya, namun lebih besar, keributan di dalam camp Nebel terjadi. Cekcok amarah para suku-suku yang protes mengenai tindakan tindakan sang panglima yang membakar seluruh kerajaan hingga sumber dayanya pun ikut terbakar. Di lain hal, sang raja pun ikut emosi, sedih dan geram atas peperangan ini. Jadi di dalam camp itu baik pemimpin-pemimpin suku dan raja Nebel stres dengan kok jadi gini. Oke, lanjut ya. Diskusi di dalam camp kerajaan Nebel. Raja Nebel berteriak, "Satan! Apa-apaan ini? Panglima!" katanya. Dia kayak manggil dua orang orang tersebut, Satan dan Panglima. "Apa yang telah kalian lakukan?" Terus Satan diem sembari menepuk punggung sang raja. Oke, Raja Nebel, "Kau telah melakukan banyak langkah yang salah, Satan. Ini semua bukan salahku," kata Raja Nebel. Satan berkomentar, "Niat kita baik, ayah. Ini semua bukan salah kita. Mereka yang memulai terlebih dahulu." Raja Nebel, "Ya Tuhan, ampuni perbuatanku. Apa yang salah dari semua ini?" Dia pun menangis. "Nah, adikku, dia berada di dalam kerajaan itu. Dia menikah dengan bangsa jin humanoid beberapa waktu lalu. Dia tinggal di sana. Kini ia terbakar habis." Dia pun semakin menangis. Jadi kayak ya di luar ekspektasi, di luar dari harapan si Raja Nebel tadi. Dia pengen kan warga sipil dan yang tak berdosa tuh jangan terlibat. Tapi ya di luar perkiraan
sang panglima mengerahkan naganya nih. Pas naganya nyerang, otomatis di saat naga menyemburkan suhu panas, uap suhu panas gitu ke api kerajaan tersebut gitu, bukan api, lebih ke suhu panas yang membakar gitu, yang membakar kerajaan tersebut, otomatis warga di dalam kerajaan itu meninggal semua dong. Ngerti nggak maksud gue? Meninggal semua, jadi ya bukan perang antara ya secara fisik gitu, bentuk bukan, lebih ke pembantaian berdasarkan ya naga itu membantai. Rata dong, sampai bangunannya, sampai intinya bukan rata, lebih ke kayak hancur lebur sih. Kalau rata kan itu, tapi lebih ke hancur lebur. Hangus semua gitu. Hangus semua. Makanya raja itu kayak ngerasa berdosa, kayak sempet ngomong kayak, ya Tuhan ampunilah perbuatanku, apa yang salah dari semua ini, gitu. Dimana ditambah lagi adiknya si adiknya Raja Basanibel ada di istana tersebut karena perkawinan diplomasi lah kita ngomongnya, supaya makin erat gitu loh. Berarti adiknya sendiri juga meninggal. Iya. Terus Kak, si Lucifer kemana tuh? Nah, Lucifer kan dia security, dia bagian keamanan, dia nggak pulang-pulang. Dia tahu nggak kondisinya? Nggak tahu. Nanti ada nih di ending. Nggak ada tahu. Karena baliknya security kan, penjaga. Jadi dia harus standby. Ya, dia nggak kayak manusia kali sip-sipan. Lo siang ya, ntar ke malam, nggak gitu juga. Nah, di situ poinnya dia kayak di luar dari harapan sang Raja Nebel. Balik lagi, Satan dan panglimanya terlalu ambisi, menewaskan banyak korban jiwa dari pihak humanoid. Kalau panglimanya sendiri motifnya apa ya? Ya karena balik lagi, dia ngerasa pasukannya itu diserang sama bola api tadi, dan banyak makan korban jiwa dari pihak dia. Dia hanya membela diri lah. Nah, dia ngerasa bela diri, dia dendam, karena dia nggak mungkin bisa maju karena bola api itu kan banyak. Jadi kalau pasukannya ke sana ya dia bingung dong, mentok. Ya akhirnya udah, tank gue maju nih, istilah kasar kayak, ya tank gue maju atau naga gue maju nih. Ya namanya naga gerak nggak bisa diatur. Iya benar. Iya nggak sih? Ya udah diluluhlantakan tuh kerajaannya dengan uap suhu panasnya dia disemburkan. Ya yang kena suhu panas sih pasti kebakar gitu. Naga itu sebesar apa Kak? Perbandingannya sama manusia di saat itu? Ya kayak di film-film lah sebenarnya. Kayak di film Lord of the Rings lah kurang lebih. Dan itu banyak, nggak satu. Wah, keren juga ya. Keren ya? Mending keren, tragis sih sebenarnya. Sebenarnya jujur, gue merasa kayak pas jadi bokapnya Satan tuh kayak lu tau gak? Merasa jadi bokapnya Satan. Sedih tuh. Ya sih, dia kayak kejebak ya, gitu. Kejebak banget sih. Kejebak dan dia bingung gitu. Ya benar-benar balik lagi dia lagi benar-benar kayak dia lupa di saat kita terlalu kemelekatan atau terlalu merasa memiliki sesuatu, ya pada akhirnya kita ngikutin sesuatu tersebut gitu loh. Jadi dia lupa semua bagian dari ciptaan Tuhan tuh ya pemiliknya Tuhan. Dia lupa akan ketuhanan, atau dia lupa akan nilai-nilai ketuhanan itu sebenarnya bisa. Karena dia udah berfokus dengan anaknya dia atau kepemilikan, istilahnya itu kemelekatan lah. Iya Kak. Ya nggak sih? Dia lupa. Yang aneh adalah, nggak aneh sih. Yang jadi pertanyaan adalah, kan biasanya kalau emang dasarnya baik, dia pasti akan belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Kayak ini kayak udah 2 kali perang nih, dan hasilnya ternyata salah, dan dia sadar betul salah. Apalagi adiknya meninggal gitu ya. Kenapa dia nggak stop untuk perang? Apa gimana tuh? Dia udah mulai merasa ini salah, kan? Tapi balik lagi di kondisi pasukannya udah di tengah jalan. Udah perang, lu udah tanggung, udah bingung, ngerti nggak? Jadi kayak aneh gitu loh, kayak dia tuh kayak ya balik lagi dia lebih ke ini sih, dia saat itu mungkin udah down, stres segala macam. Mungkin dia juga sendiri dan gak ada yang ngasih tahu dia tuh salah gitu kali ya. Kan maksudnya dia udah siapa yang berani ngingetin raja? Istrinya. Istrinya kan nggak di kerajaan, nggak ikut. Oh nggak ikut ya? Iya. Nggak ada. Jadi mau nggak mau lingkungannya juga mendukung dia untuk ngelakuin hal yang sama lagi gitu. Iya, apalagi kan dia balik lagi 2 orang kepercayaannya, anaknya, panglimanya, mau bilang apa lu? Udah bentuk kan kayak. Iya kan.
di sinilah kita harus belajar bahwa kalau jadi pemimpin itu harus tegas. Kalau ini nggak benar, kalau ini benar. Ini belajar nih. Iya. Semua cerita dari Divine Series ini adalah belajar judulnya. Benar. Gitu. Gak perlu diimanin lah. Apa yang mau diimanin di sini? Jadiin pelajaran aja. Dan Bener nggak sih? pilihlah lingkungannya yang baik gitu ya, yang benar gitu. Nah, Kan gitu. mempengaruhi banget kan. Yang tadinya kita baik terus lingkungannya nggak baik, kan Ya jadi udah sama juga. negatif. Kan? Jadi ya balik lagi. Ya benar kata kamu. Lingkungan, carilah lingkungan yang positif lah. Biar kita juga berpikir secara positif. Kalau kita udah nggak nyaman dengan lingkungan tersebut, ya misalkan di tempat kerja, misalnya di kantor gitu, kadang-kadang kan isu ini ngomongin segala macam, atau ada gesek-gesekan sikut-sikutan pengen naik jabatan, udah lu pergi mendingan. Iya. Daripada ya banyak masalah. Kan sekarang kan persaingan di lingkungan kerja gitu kan. Iya, ngeri ya. Ngeri kan, tahu sendiri lah. Iya. Ya kan? Gitu. Jadi ya itu, carilah lingkungan yang positif. Oke Kak, di kondisi perang ini sendiri, bangsa Nibel itu perangnya langsung menyerang semua dalam satu perjalanan, atau mereka tuh kayak perang terus balik itu gimana? Oke. Balik lagi ke Divine Series waktu kita cari tahu tentang Satan. Jelas-jelas di kitab Astral itu kalau nggak salah kadang kemarin baca bahwa Satan itu sudah menyiapkan pasukan dalam jumlah besar untuk satu kali perjalanan perang. Jadi nggak bolak-balik sebenarnya. Kalau gue lihat dari kondisi kitab Astral ya, nggak bolak-balik. Jadi satu tujuan, satu misi. Jadi kayak ibaratnya gini, dia udah menyerang satu kerajaan, terus dia fokus recovery, habis itu langsung nyerang kerajaan berikutnya. Mungkin biar bangsa lain nggak prepare juga untuk perang kan? Ini sistem sebenarnya kayak waktu zamannya Nazi sih. Oh, iya. Zaman jadi Israel. Dia kan bener-bener kayak cepet pergerakannya, pada akhirnya dia bisa menjatuhkan banyak negara tuh itu. Punya situ. Keren sih. Taktik perang yang paling bagus adalah menyerang. Iya, dan ya bukan defense. ya itulah Satan. Oke, kalau gitu kita lanjut.